Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fendi Idet Hasan. Kali ini masih dalam nuansa Lebaran Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi atau mengulas tentang beberapa hal yang sering terjadi pada senapan PCP, khususnya pada senapan Moser UD28. Jadi apa saja masalah-masalahnya, mari kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Untuk masalah yang pertama, ini saya akan bahas secara umum yang sering terjadi ya. Pada masalah yang pertama, yaitu senapan PCP kita bocor, entah itu bocor pada bagian kupler depan ataupun bocor-bocor yang lainnya. Untuk kebocoran yang pertama, yaitu kebocoran pada kupler. Nah, kebocoran angin pada kupler sini biasanya terjadi ketika kita kehabisan angin sampai benar-benar habis anginnya. Ketika kita pompa lagi, biasanya angin akan sedikit bocor dari sini. Itu penyebabnya yaitu yang pertama, valve atau teflon yang ada di dalam sistem pengisian ini atau di dalam kupler ini biasanya kotor, dan juga ada kotoran yang mengganjal pada dudukan valve-nya, sehingga dari kotoran tersebut menyebabkan ada rembesan angin yang keluar melalui kupler ini. Namun apabila sebelumnya memang belum pernah bocor, biasanya hal itu akan sembuh sendiri atau kebocorannya akan hilang dengan sendirinya. Tapi catatannya yaitu kita harus menunggu biasanya kurang lebih seharian, atau kita pompa pagi, biasanya sore sudah hilang kebocorannya, seperti itu. Namun juga ada syaratnya agar kebocorannya itu hilang, yaitu kita pompa sampai batas maksimal kekuatan tabung kita. Misalkan ini saya pakai tabung stainless, paling tidak kita pompa 2800. Untuk spesifikasinya sendiri, punya saya ini maksimal 2500 untuk main amannya, tapi kita lebihkan 300 PSI. Tujuannya apa? Yaitu agar tekanan dalam tabung itu benar-benar kuat, sehingga teflon yang ada di kupler itu bisa menutup dengan rapat pada dudukannya. Itu adalah masalah yang pertama. Apabila dalam kondisi penuh, misalkan memang ada kebocoran, biasanya teflonnya itu memang minta dibongkar, pada bagian depan ini minta dibongkar, kemudian kita bersihkan. Namun apabila sebelumnya memang tidak pernah bocor, biasanya ketika kita habiskan anginnya itu masih sedikit ada kebocoran, seperti itu. Untuk masalah yang kedua, angin keluar dari ujung laras. Angin keluar atau bocor dari ujung laras, itu biasanya yang terjadi yaitu pada bagian dalam tabung sini, di teflon sebelah sini, di dalam ruang ledak sini ada teflon atau valve. Itu biasanya bocor. Jadi untuk solusinya kita memang harus membongkar total senapan kita.
kita bongkar, kita lihat teflonnya. Apabila memang benar-benar teflonnya sudah aus atau sudah kurang bagus, kita bisa menggantinya dengan teflon yang ukurannya sama, atau bisa juga kita modifikasi dengan model lainnya. Itu untuk masalah yang kedua. Yang ketiga, biasanya ada beberapa kasus laras kita ini tidak center atau tidak presisi dengan rel teleskop kita. Solusinya yaitu misalkan tidak presisinya itu ujung laras kita miring ke kanan atau miring ke kiri, itu bisa kita setel lewat cincin depan laras kita. Misalkan kurang kanan atau terlalu ke kiri, bisa kita putar sedikit ke kanan, kemudian kita kencangkan bautnya. Ini ada lubang bautnya di sebelah sini. Nah, itu adalah masalah yang ketiga. Untuk masalah yang keempat, ini di tarikan grendel, saya pernah menemui kasus punya teman saya itu, jadi grendel ini nggak bisa nyangkut ketika kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi ngelos, hammernya nggak bisa nyangkut pada trigger kita. Itu biasanya pengait trigger pada hammer itu biasanya sudah aus, sehingga kita lakukan perbaikan atau bisa juga kita bongkar sistem triggernya. Kita lihat kenapa kok nggak bisa nyangkut pada hammer kita. Apabila memang sudah aus, maka solusinya yaitu kita buat lagi sistem pengaitnya menggunakan besi ataupun benda lainnya. Kalau saran saya mending menggunakan besi agar tidak mudah aus. Ada kasus atau ada beberapa senapan itu pengaitnya hanya menggunakan aluminium, sehingga ketika sering digunakan, namanya sifatnya aluminium kan lebih lunak daripada besi, sehingga lebih mudah aus. Ya, seperti itu. Untuk masalah selanjutnya, tarikan trigger ini keras, sehingga apabila kita sedang membidik sebuah target atau membidik sasaran, apabila tarikannya terlalu keras, itu bisa mempengaruhi akurasi dari tembakan kita. Ya, karena ketika kita sedang membidik, kemudian triggernya terlalu keras, otomatis ketika kita menarik trigger, senapan kita goyang. Nah, itu yang menyebabkan tembakan kita tidak mengenai pada sasaran. Untuk masalah selanjutnya, yaitu angin keluar dari belakang atau dari chamber, atau juga dari loading mimis kita. Itu biasanya terjadi ketika seal grendel kita robek atau sudah kurang layak pakai, sehingga seal tersebut tidak bisa menahan angin yang keluar dari ruang ledak menuju ke laras. Solusinya yaitu mengganti sistem seal tersebut menggunakan teflon. Ya, bisa kita lihat ya. Ya, ini yang warna putih, ini saya gunakan teflon. Kita masukkan teflon bulat ke tusukan mimis. Ya, ini kemudian kita bubut, ukurannya menyesuaikan dengan lubang loading mimis kita pada laras. Usahakan harus benar-benar rapat, sehingga angin tidak keluar dari loading mimis kita. Kemudian
senapan PCP Moser itu boros. Ya, apabila kita masih baru membeli, biasanya seperti itu. Karena si pengrajin biasanya lebih mengoptimalkan powernya, sehingga bisa kita modifikasi dengan cara mengganti per valve ataupun per hammer. Dan juga ada beberapa tips yang nanti saya cantumkan linknya pada deskripsi, agar PCP Moser lebih irit serta lebih stabil. Kemudian masalah yang terakhir yaitu tentang laras. Biasanya laras bawaan Moser itu memang kualitasnya bisa dibilang kurang bagus. Jadi, tapi ada beberapa pengrajin itu sudah menggunakan laras yang menurut saya sudah bagus. Cuma ada juga yang hanya menggunakan laras lokal biasa sehingga mempengaruhi akurasi kita. Namun hal itu jangan kita khawatirkan, karena kita bisa menyempurnakan laras kita terlebih dahulu. Jadi jangan keburu-buru mengganti laras kita, yaitu langkah yang pertama kita coba lihat alur yang ada di dalam laras kita apakah sudah bagus apa tidak. Nah, untuk melihat alur bagus apa tidaknya bisa kita lihat dengan cara kita yang paling enak itu kita harus bongkar laras kita. Kita bongkar, kita buka chambernya seperti ini, kita lepas, kemudian kita lepaskan juga cincin larasnya. Kita senter dari belakang laras, kita senter, kemudian kita intip dari ujung laras kita. Apakah alurnya halus atau bagus, atau juga ada alur yang kasar kemudian kurang rapi. Itu bisa kita lakukan treatment atau perbaikan dengan cara yang pertama, kita lapping laras kita menggunakan alat. Di video saya sebelumnya ada tutorial cara lapping laras menggunakan alat yang sederhana. Nanti juga saya akan cantumkan link deskripsinya. Kemudian juga kita lihat ujung laras kita atau bagian ujung laras kita. Kita buka dulu peredamnya, kita buka seperti ini. Kemudian kita lihat bagian ujung depan. Biasanya untuk ujung laras kita, apabila kita masih baru membeli, itu crowningnya kurang bagus atau kurang rapi, sehingga kita crowning ulang dengan sudut 15 derajat. Di video saya sebelumnya juga sudah ada tutorial cara crowning laras dengan mudah dan cepat. Nanti juga saya cantumkan link pada deskripsinya. Oh iya, tadi sempat lupa. Ada juga beberapa kasus pada senapan PCP itu bocor pada bagian sambungan-sambungan seperti ini. Ini kan sistem pengisiannya. Ini di sini ada kuningan dan juga ada stainless. Ada kebocoran dari sistem sambungan ini. Itu solusinya mengganti seal atau o-ring yang ada di dalam sambungan sini, sehingga tidak menyebabkan kebocoran lagi. Dan di sambungan sini juga ada o-ring atau sealnya juga.
antara tabung dengan ruang hammer. Di sini di bagian tabung depan ini ada o-ring. Apabila bocornya lewat dari sini bisa kita bongkar total, kemudian kita ganti juga o-ringnya. Nah, itu tadi beberapa masalah atau problem yang sering terjadi pada senapan PCP Moser. Ya, mungkin sekian sampai di sini dulu pembahasan kita. Apabila rekan-rekan atau teman-teman juga ada masalah lain pada senapannya, mari kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar. Sekian informasinya. Apabila ada pertanyaan juga bisa cantumkan di komentar. Bagi yang masih belum subscribe, apabila channel saya ini bermanfaat buat Anda, bisa subscribe channel saya agar saya bisa semangat dan semakin giat dalam membuat konten-konten video selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya. Buat para subscriber juga terima kasih. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Sekian ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin karena di sini masih nuansa lebaran. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.